Keheningan di ruang makan mewah itu terasa begitu berat, seolah menekan dada semua orang yang hadir. Cahaya hangat dari lampu gantung kristal besar menerangi meja yang tersaji dengan sempurna. Gelas kristal, piring porselen halus, peralatan makan dari perak tersusun rapi dengan ketelitian hampir seperti barisan militer. Semua yang ada di villa mewah itu berbicara tentang kekayaan, kekuasaan, dan kendali. Namun di tengah kesempurnaan itu, sesuatu baru saja retak. Pak Hendra berdiri tegak. Setelan jas gelapnya yang terpasang sempurna menonjolkan posturnya yang kaku dan dominan. Rahangnya menegang dan matanya, keras seperti baja, tertancap pada satu orang saja, yaitu Sari, seorang pemuda berwajah lembut, mengenakan seragam berwarna biru tua dan celemek putih yang disetrika rapi. Tangannya terlipat di depan tubuh, kepalanya sedikit menunduk, seolah berusaha mengecilkan diri, menghilang, namun tidak bisa karena Pak Hendra sedang berteriak kepadanya di depan semua orang. Sudah berapa kali harus kuulangi? Suaranya bergema di dinding-dinding ruang makan yang elegan. Di rumah ini tidak ada tempat untuk ketidakmampuan. Tidak ada yang bergerak, tidak para tamu, tidak pula staf pelayan yang mengamati dari balik pintu. Bahkan kedua wanita anggun yang berdiri di sudut ruangan, Bu Ratna dan Bu Lestari, berpakaian hitam dengan tatapan tidak nyaman. Jari Pak Hendra terangkat ke udara, menunjuk langsung ke wajah gadis itu. Sudah kuberi kesempatan, lanjutnya. Hanya satu, dan kamu bahkan tidak mampu melakukan hal sesederhana itu dengan benar. Sari semakin menundukkan pandangannya. Matanya berkilat, namun ia tidak mengangkat kepala, tidak menjawab, tidak membela diri, dan hal itu justru tampaknya semakin membakar amarah Pak Hendra. Lihat aku saat aku berbicara. Gadis itu perlahan mengangkat pandangannya dan selama sesaat waktu seolah berhenti, karena di mata itu tidak ada tantangan, tidak ada amarah, hanya kesedihan. Kesedihan yang dalam dan sunyi, namun Pak Hendra tidak mau melihatnya. Mulai hari ini, katanya dengan suara dingin, kamu tidak lagi bekerja di rumah ini. Sebuah bisikan lembut mengalir di ruangan. Para tamu saling bertukar pandang dengan tidak nyaman. Sari kembali menundukkan kepalanya. Ambil barang-barangmu dan pergi, lanjut Pak Hendra. Aku tidak mau melihatmu lagi di sini. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak ada yang duga. Sari sedikit membuka bibirnya. Sepertinya ia hendak mengatakan sesuatu yang penting, namun ia berhenti. Tangannya bergetar sedikit. Ia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya hanya berkata pelan. Baik, Pak. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berkata apa-apa, tidak ada yang menahannya. Namun saat ia melintasi ruangan, salah satu tamu wanita berbisik sangat pelan. Ini tidak benar. Pak Hendra pura-pura tidak mendengarnya. Namun sesuatu di dalam dirinya, hanya sedetik saja, bergerak. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang akan segera lenyap, karena ia terbiasa mengambil keputusan dan di dunianya ia tidak pernah salah, atau setidaknya begitulah yang ia percaya. Namun apa yang belum diketahui Pak Hendra adalah bahwa hanya beberapa jam lagi ia akan menemukan sesuatu yang membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan sebelum melanjutkan kisah ini, aku ingin mengajukan satu pertanyaan penting kepadamu. Jika kamu menyukai kisah yang mengungkap rahasia, emosi mendalam, dan momen yang mengubah hidup seseorang selamanya, aku mengundangmu untuk berlangganan saluran ini sekarang juga, karena di sini kamu akan menemukan cerita yang membuatmu merenung, terharu, dan kadang bahkan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Sekarang ceritakan sesuatu di kolom komentar. Dari kota mana kamu mendengarkan kisah ini? Aku senang membaca dari sudut mana di dunia ini kamu menemani kami. Baiklah, mari kembali ke malam itu karena apa yang terjadi setelah Sari melewati pintu itu. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang siap untuk mengetahuinya. Gadis itu berjalan melalui lorong panjang villa mewah itu dengan langkah tenang. Namun di dalam hatinya berdegup kencang. Dinding lorong itu dihiasi dengan lukisan antik berukuran besar, potret dari generasi demi generasi lelaki berkuasa, lelaki yang telah membangun kekayaan, perusahaan, dan kekaisaran. Namun tidak satu pun dari lukisan itu tampak memperhatikan sosok kecil yang berjalan di bawah mereka. Sari tiba di dapur. Sebuah ruangan yang luas dan terang, penuh dengan permukaan baja yang mengkilap dan aroma makanan yang baru disiapkan. Para juru masak telah menyiapkan segalanya untuk hidangan penutup. Namun saat itu tempat itu kosong. Gadis itu bersandar perlahan ke tepi meja dapur,
memejamkan matanya dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, setetes air mata mengalir di pipinya. Tidak apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri. Semuanya baik-baik saja, namun tidak demikian adanya karena ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun, sesuatu yang telah ia sembunyikan, sesuatu yang terjadi hanya beberapa jam lalu di salah satu kamar di lantai 2, kamar putra Pak Hendra, seorang anak kecil yang rapuh, yang sudah beberapa hari tidak makan. Para dokter telah datang, para spesialis, ahli gizi, bahkan dokter anak terkenal yang didatangkan Pak Hendra dengan jet pribadi. Namun tidak satu pun berhasil memahami apa yang terjadi. Rama begitu saja tidak mau makan, menolak segalanya dan setiap harinya semakin lemah. Sari perlahan membuka matanya dan menatap langit-langit. Tepat di atasnya adalah kamar itu. Ia menarik napas dalam. Semoga saja, bisiknya, namun ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena tepat saat itu terdengar langkah kaki cepat di lorong. Pintu dapur terbuka dengan keras. Itu adalah Wahyu, salah satu petugas keamanan villa. Wajahnya pucat. "Di mana Pak Hendra?" tanyanya dengan mendesak. Sari mengerutkan dahinya. "Di ruang makan," jawabnya. Wahyu ragu, tampak gugup. "Rama," katanya akhirnya. Sari merasa jantungnya berhenti. Ada apa dengannya? Wahyu menelan ludah. Ada yang tidak beres. Dan pada saat itu, tanpa ada yang mengetahuinya, kebenaran yang akan mengubah hidup Pak Hendra sudah hampir terungkap. Namun kebenaran itu juga akan mengungkap sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di villa itu. Dan ketika Pak Hendra akhirnya mengetahuinya, ia tidak akan bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena ia akan menyadari bahwa orang yang baru saja ia permalukan di depan semua orang adalah satu-satunya yang benar-benar berusaha menyelamatkan putranya. Namun wahyu itu akan segera tiba dan ketika tiba tidak ada yang akan sama lagi di villa itu. Suara percakapan makan malam masih bergema di ruang makan besar ketika Wahyu masuk dengan terburu-buru. Percakapan padam satu persatu, seperti lilin yang padam dalam keheningan. Pak Hendra, yang detik sebelumnya masih berdiri di sisi meja, perlahan memutar kepalanya. Ada sesuatu dalam ekspresi Wahyu yang tidak biasa. Bukan rasa takut, melainkan kedaruratan. "Pak," kata pria itu dengan suara tegang, "Bapak harus ikut saya sekarang juga." Pak Hendra mengerutkan alisnya. Ia tidak suka dengan gangguan, apalagi di rumahnya sendiri. "Ada apa?" tanyanya dengan tidak sabar. Wahyu ragu sedetik, melirik sekeliling. Para tamu memandang dalam keheningan. "Ini soal Rama." Kata itu jatuh di udara seperti beban tak kasat mata. Pak Hendra tidak bereaksi seketika, namun matanya berubah. "Ada apa dengannya?" "Rama." Wahyu menarik napas dalam. Kondisinya tidak baik. Kursi Pak Hendra bergeser kasar ke belakang. Suara kayu beradu dengan lantai bergema di ruangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia keluar dari ruang makan. Para tamu saling berpandangan. Kedua wanita yang telah menyaksikan penghinaan terhadap Sari saling bertukar pandang dengan gelisah. "Ada yang tidak beres," bisik salah satu dari mereka. Sementara itu, di dapur, Sari berdiri tak bergerak. Ia telah mendengar setiap kata. Wahyu berlari melewati lorong dan meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung kepadanya, ia tahu. Sesuatu sedang terjadi dengan Rama. Nafasnya menjadi lebih cepat. Selama beberapa hari ini, ia terus mengamatinya. Ia memperhatikan hal-hal yang tampaknya tidak diperhatikan oleh siapapun. Namun setiap kali ia mencoba mengatakan sesuatu, tidak ada yang mendengarkannya karena ia hanyalah pembantu. Sari perlahan meremas tepi meja. "Tolong," bisiknya. Di lantai 2 villa itu, suasananya sangat berbeda dari ruang makan yang elegan. Kamar Rama dipenuhi ketegangan. Tirai terbuka, membiarkan cahaya lembut malam masuk, namun tidak ada yang tampak memperhatikannya. Para perawat berdiri di sisi tempat tidur. Bu Fitri memegang termometer digital kecil. Rina menatap layar monitor portabel. Rama berbaring, terlalu diam, terlalu pucat. Nafasnya lemah. Pak Hendra masuk ke kamar dengan langkah cepat. "Ada apa ini?" Para perawat saling berpandangan. "Pak, putra Bapak sangat lemah." "Itu sudah aku tahu," jawabnya dengan kesal. "Apa yang terjadi sekarang?" "Ia tidak makan apapun selama hampir 24 jam. Pak Hendra mengatupkan rahangnya. "Para dokter bilang ini bisa terjadi.
Ya, tapi kami tidak menyangka kondisinya akan memburuk secepat ini. Rama sedikit membuka matanya. Ayah. Pak Hendra segera mendekat. Ia membungkuk di sisi tempat tidur. Ayah di sini. Tangan kecil Rama mencari tangannya. Tangannya sangat ringan, terlalu ringan. Aku tidak lapar, bisik Rama. Pak Hendra berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, para dokter akan segera datang. Namun jauh di dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia telah menghabiskan miliaran rupiah untuk para spesialis. Ia telah mendatangkan dokter-dokter terbaik. Ia telah membeli pengobatan-pengobatan paling canggih dan namun demikian tidak ada yang tahu mengapa putranya tidak mau makan. Bu Fitri berbicara dengan hati-hati. Kami sudah mencoba memberikan susu formula khusus yang dianjurkan Dr. Santoso. Rama sedikit memalingkan kepalanya menolak sendok itu. Tidak. Pak Hendra menarik napas dalam. Biarkan aku yang mencoba. Ia mengambil sendok kecil itu, mendekatkannya dengan hati-hati. Ayo, jagoan, sedikit saja. Namun Rama menutup bibirnya dan perlahan setetes air mata mengalir di pipinya. Pak Hendra terdiam. Sesuatu di dalam dirinya bergetar. Karena air mata itu bukan hanya karena kelemahan, melainkan karena kegelisahan. Mengapa ia tidak mau makan? Tanyanya pelan. Para perawat tidak menjawab karena mereka tidak punya jawaban. Saat itu, di lantai bawah, Sari berjalan perlahan menuju pintu belakang villa. Tas kerjanya ada di tangannya. Di dalamnya hanya ada beberapa hal, sebuah celemek cadangan, sebuah buku catatan kecil dan sebuah foto lama yang sedikit terlipat di sudut-sudutnya. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati, memandanginya beberapa detik. Itu adalah gambar seorang bayi, namun bukan putra Pak Hendra. Itu adalah putranya sendiri, seorang anak yang telah ia kehilangan 2 tahun lalu. Sari menutup matanya. Kenangan itu masih terasa menyakitkan, namun ada sesuatu yang tidak diketahui Pak Hendra, sesuatu yang tidak diketahui siapapun, sesuatu yang menjelaskan mengapa ia begitu memperhatikan anak di villa itu. Ia memahami jenis tangisan itu, jenis kelemahan itu, penolakan terhadap makanan itu. Ia pernah melihatnya sebelumnya. Ia telah melewati malam-malam panjang berusaha menyelamatkan bayinya sendiri, namun tidak ada yang mendengarkannya. Dulu, dan sekarang pun tidak ada yang mendengarkannya. Ia menyimpan kembali fotonya. Namun tepat saat ia hendak membuka pintu ia mendengar sebuah suara yang lemah. Suara itu datang dari lorong. Sari menoleh. Itu adalah salah satu perawat. Ia menuruni tangga dengan cepat. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Kami butuh lebih banyak air panas, katanya tergesa-gesa. Sari ragu. Ia tahu ia sudah tidak bekerja di sana. Pak Hendra sudah jelas, namun kakinya tidak bergerak. Bagaimana kondisi Rama? Tanyanya dengan hati-hati. Perawat itu menghela napas. Lebih buruk. Sari merasakan sesak di dadanya. Ia masih tidak mau makan apapun. Sari menatap langit-langit, memikirkan apa yang telah ia lihat, memikirkan apa yang telah ia perhatikan dan pada saat itu sesuatu di dalam dirinya mengambil sebuah keputusan karena ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu yang telah ia amati beberapa kali, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan segalanya. Namun jika ia mengatakan sesuatu, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun juga, ia hanyalah pembantu. Sari menarik napas dalam dan menutup kembali pintunya. Ia meletakkan tasnya di atas meja. Di mana ia sekarang? Tanyanya. Perawat itu menatapnya dengan terkejut. Di kamarnya. Sari mulai berjalan menuju tangga. Perawat itu mengerutkan dahinya. Tunggu, kamu sudah tidak bekerja di sini. Sari berhenti, berbalik perlahan. Matanya penuh dengan tekad. Aku tahu. Perawat itu memperhatikannya. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Sari menjawab dengan suara tenang, mencoba membantu. Sementara itu, di lantai 2, Pak Hendra masih duduk di sisi tempat tidur putranya. Rama bernapas perlahan. Semakin melemah. Keheningan di kamar itu terasa berat hingga tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Pak Hendra mengangkat kepalanya. Apa sekarang? Pintu terbuka dan sosok yang muncul di sana adalah orang terakhir yang ia duga. Sari. Pak Hendra langsung berdiri. Ekspresinya mengeras. Apa yang kamu lakukan di sini? Sari menundukkan pandangannya sejenak.
lalu berbicara dengan tenang. Pak, saya rasa saya tahu mengapa putra Bapak tidak mau makan. Para perawat saling berpandangan. Pak Hendra tertawa kering. Serius? Nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Ya. Pak Hendra menyilangkan tangannya. Dan kamu, yang mengepel lantai, akan menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 10 dokter. Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Rama. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat keheningan di kamar itu menjadi mutlak. Karena saya pernah melihat ini sebelumnya. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Apa maksudmu? Sari melangkah selangkah lebih dekat ke tempat tidur. Putra Bapak tidak menolak makanannya. Ia berhenti sejenak, menatap Rama dengan penuh kasih sayang dan akhirnya berkata, ia menolak cara mereka memberinya makan. Para perawat saling berpandangan. Pak Hendra tertawa kecil dengan tidak percaya. Itu tidak masuk akal, namun sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang sangat kecil, mulai mempertanyakan apakah mungkin, hanya mungkin saja. Sari melihat sesuatu yang telah luput dari perhatian semua orang dan keraguan itu akan menjadi awal dari sebuah kebenaran yang hampir mengguncang seluruh villa ini. Karena dalam beberapa jam lagi Pak Hendra akan menemukan sesuatu yang akan memaksanya untuk mengingat setiap kata yang telah ia ucapkan malam itu, setiap gerak-gerik, setiap penghinaan, dan ia akan menyadari bahwa orang yang telah ia usir dari vilanya adalah satu-satunya yang benar-benar tahu cara menyelamatkan putranya. Keheningan di kamar Rama menjadi begitu dalam hingga bahkan suara lembut jarum jam di dinding terasa bergema. Pak Hendra berdiri di sisi tempat tidur dengan tangan bersilang, menatap tajam pada Sari. Ada ketidakpercayaan dalam tatapannya dan ada juga sesuatu yang lain, kejengkelan. Jelaskan, katanya akhirnya dengan suara dingin. Sari menarik napas dalam. Ia tahu setiap kata yang ia ucapkan saat itu bisa menjadi kesempatan terakhirnya, bukan hanya untuk tetap tinggal di villa itu, melainkan untuk membantu Rama. Ia menatap para perawat, lalu si kecil. Rama sedang memandanginya. Mata lelahnya seolah mengenalinya. Dan itu bukan kebetulan, karena selama beberapa hari terakhir, ketika tidak ada orang lain di dekatnya, ia adalah satu-satunya orang yang tampaknya ditoleransi oleh Rama. Sari berbicara dengan lembut. Pak, putra Bapak tidak menolak makanan karena keras kepala. Pak Hendra mengangkat sebelah alisnya. Lalu menurut kamu, mengapa ia melakukannya? Sari berjalan perlahan mendekati tempat tidur. Para perawat menjadi tegang. Namun Pak Hendra tidak menahannya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang tenang yang membangkitkan rasa ingin tahu yang tidak nyaman. Bayi dan anak kecil, lanjut Sari, merasakan banyak hal yang tidak dilihat oleh orang dewasa. Pak Hendra menghela napas tidak sabar. Kita tidak punya waktu untuk teori-teori. Namun Sari terus berbicara. Mereka merasakan bau, perubahan, sensasi, bahkan emosi. Rina mengerutkan dahinya. Itu tidak menjelaskan apapun. Sari menatap nampan berisi susu formula khusus yang ada di atas meja. Formula apa yang sedang kalian gunakan? Yang direkomendasikan oleh Dr. Santoso, jawab perawat itu. Sari mengangguk perlahan. Ya, sudah aku duga. Pak Hendra menatapnya dengan skeptis. Lalu apa yang salah dengannya? Sari ragu sejenak, lalu berbicara. Bukan formulanya. Semua terdiam. Tapi cara kalian memberikannya. Pak Hendra tertawa kecil dengan tidak percaya. Ini konyol. Namun Rama di tempat tidur bergerak sedikit. Matanya mengikuti Sari seolah menunggu sesuatu. Sari melangkah selangkah lebih dekat. Pak, bolehkah saya mencoba sesuatu? Para perawat saling berpandangan. Pak Hendra menggelengkan kepalanya. Tidak. Jawabannya langsung. Aku tidak akan membiarkanmu bereksperimen dengan putraku. Sari menundukkan pandangannya. Sejenak ia tampak menyerah. Namun kemudian Rama mengeluarkan suara kecil, rintihan lembut, dan suara itu mengubah sesuatu di suasana ruangan. Pak Hendra menatap putranya. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Tubuh kecilnya tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Pak Hendra memejamkan matanya sejenak. Ia telah mencoba segalanya, dan tidak ada yang berhasil. Ketika ia membuka matanya kembali, Sari masih berdiri di sana, menunggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya akhirnya. Sari berbicara dengan tenang. Saya hanya ingin menggendongnya. Para perawat saling bertukar pandang.
Itu tidak akan mengubah apapun, kata salah satu dari mereka. Namun Pak Hendra mengangkat tangannya. Biarkan ia. Sari mendekati tempat tidur perlahan. Gerakannya lembut dan hati-hati, seolah takut memecahkan sesuatu. Ia duduk di tepi tempat tidur dan dengan sangat lembut mengangkat Rama. Si kecil tidak protes. Sebaliknya ia bersandar ke dada Sari dan untuk pertama kalinya sepanjang malam napasnya tampak sedikit melonggar. Para perawat saling berpandangan dengan terkejut. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Sari menggendong Rama dengan keyakinan yang alami, seolah ia telah melakukan itu ratusan kali. Dan dalam artian tertentu, itu memang benar. Ia pernah menggendong putranya sendiri seperti itu sambil berusaha menenangkan tangisannya, berusaha membuatnya makan, berusaha menyelamatkannya. Sari mengambil sendok berisi formula itu, mendekatkannya perlahan, namun tidak langsung ke mulut Rama. Pertama-tama ia membiarkan Rama mencium aromanya. Rama sedikit menggerakkan kepalanya. Sari menunggu, tidak memaksanya, hanya berbisik lembut. Tenang. Rama menatapnya. Jari-jari kecilnya menggenggam celemek putih Sari. Pak Hendra mengamati semuanya. Ekspresinya sulit dibaca. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam adegan itu, sesuatu yang tidak sesuai dengan logika. Namun ia juga tidak bisa menyangkal apa yang dilihatnya. Sendok itu kembali mendekat. Rama sedikit membuka bibirnya. Para perawat membeku dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak ada yang duga. Rama menelan sedikit, namun ia melakukannya. Pak Hendra melangkah maju. Apa? Sari tidak berkata apa-apa, hanya menunggu beberapa detik, lalu menawarkan sedikit lagi. Rama kembali menerimanya. Rina menutupi mulutnya dengan tangannya. Tidak mungkin. Pak Hendra berdiri sama sekali tidak bergerak, mengamati. Setiap detik terasa seperti keabadian. Sendok itu kembali. Rama menelan lagi 3 tegukan, lalu 4 dan akhirnya 5. Para perawat saling berpandangan dengan tidak percaya. Itu tidak mungkin, bisik salah satu dari mereka. Pak Hendra melangkah selangkah lagi mendekati tempat tidur. Pikirannya berusaha mencari penjelasan yang logis, namun tidak ada. Selama berhari-hari, tidak ada yang berhasil membuat Rama makan, tidak dokter, tidak spesialis, bahkan tidak dirinya sendiri. Dan sekarang Sari, wanita yang sama yang telah ia permalukan di depan semua orang, berhasil melakukannya. Sari meletakkan sendoknya. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu bahwa terlalu memaksa bisa merusaknya. Rama menyandarkan kepalanya di bahu Sari, kelelahan namun tenang. Pak Hendra berbicara pelan. Bagaimana kamu melakukan itu? Sari tidak langsung menjawab. Anak-anak, katanya akhirnya, tidak hanya membutuhkan makanan. Ia menatap si kecil. Mereka juga perlu merasa aman. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Apakah kamu mau bilang bahwa putraku tidak merasa aman di sini? Sari menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak. Ia berhenti sejenak. Saya mau bilang bahwa ia ketakutan. Pak Hendra terdiam. Para perawat tidak tahu harus berkata apa. Sari melanjutkan. Terlalu banyak wajah baru, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak orang yang mencoba memaksanya makan. Pak Hendra teringat sesuatu. Selama beberapa hari ini setiap upaya pemberian makan selalu penuh ketegangan. Dokter-dokter mengamati, perawat-perawat memaksa, dirinya sendiri pun menekan. Anak-anak merasakan itu, kata Sari. Pak Hendra menatap putranya. Rama kini tertidur, bernapas lebih tenang dan untuk pertama kalinya sesuatu yang menyerupai rasa bersalah muncul di dadanya. Namun masih ada sesuatu yang tidak ia pahami. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Sari tidak langsung menjawab. Jari-jarinya lembut membelai punggung Rama. Akhirnya ia berbicara, karena saya pernah mengalaminya sebelumnya. Pak Hendra memperhatikannya. Dengan siapa? Sari memejamkan matanya sejenak. Dengan putra saya. Kata-kata itu melayang di udara dan untuk pertama kalinya Pak Hendra merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin saja, ia telah membuat sebuah kesalahan. Namun ia belum tahu bahwa kebenaran yang akan segera ia temukan akan membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Karena apa yang akan diungkapkan Sari dalam beberapa jam ke depan akan mengubah selamanya cara ia memandang vilanya, hidupnya, dan orang-orang di sekitarnya. Kamar itu terbungkus dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan ketegangan, melainkan keheningan keterkejutan. Si kecil masih tertidur,
bersandar ke dada Sari, bernapas dengan ketenangan yang tidak pernah ia tunjukkan selama berhari-hari. Pak Hendra tidak mengalihkan pandangannya dari adegan itu. Ada sesuatu yang sangat membingungkan dalam apa yang terjadi di hadapannya. Selama berhari-hari ia menyaksikan dokter-dokter bergengsi, spesialis-spesialis ternama, dan perawat-perawat berpengalaman berusaha memberi makan putranya tanpa hasil. Ia telah menghabiskan jumlah uang yang sangat besar mencari jawaban dan namun demikian, satu-satunya orang yang berhasil membuat Rama makan sedikit adalah wanita yang telah ia pecat kurang dari 1 jam lalu, wanita yang sama yang telah ia permalukan di depan. Semua orang di ruang makan. Para perawat pun tampaknya tidak mampu memahami apa yang mereka lihat. Salah satu dari mereka dengan cepat memeriksa layar monitor portable. Detak jantungnya lebih stabil, gumam Bu Fitri. Rina memandangi Rama dengan tidak percaya. 20 menit lalu ia sama sekali menolak segalanya. Pak Hendra menarik napas dalam. Sesuatu di dalam dirinya mulai membuatnya tidak nyaman. Ia tidak suka merasa bingung. Ia tidak suka kehilangan kendali atas sebuah situasi, namun apa yang terjadi tidak sesuai dengan penjelasan logis manapun. Akhirnya ia berbicara. Tidurkan ia kembali di tempat tidur. Sari mengangkat pandangannya. Ada sesuatu yang tenang dalam matanya. Pak, jika Bapak tidak keberatan, saya rasa lebih baik menunggu sebentar. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Mengapa? Sari menjawab dengan tenang. Ia baru saja rileks. Ia menatap Rama. Jika kita memindahkannya terlalu cepat, ia bisa kembali gelisah. Para perawat saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka mengangguk perlahan. Masuk akal. Pak Hendra tampak berjuang secara batin antara egonya dan apa yang dilihatnya. Akhirnya ia menghela napas. Baiklah. Ia berjalan menuju jendela, menatap taman yang gelap di villa itu. Malam itu benar-benar tenang, terlalu tenang. Sementara itu Sari terus menggendong Rama dengan hati-hati. Gerakannya alami dan naluriah. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada tekanan, hanya kesabaran. Beberapa menit berlalu. Lalu Rama sedikit membuka matanya, melihat sekeliling dan ketika ia melihat wajah Sari, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Para perawat membeku. Pak Hendra pun melihatnya dan gestur kecil itu menerpa dirinya dengan kekuatan yang tidak terduga, karena selama berhari-hari putranya hampir tidak bereaksi terhadap apapun, namun kini ia tersenyum. Sari berbicara lembut. Halo, nak. Rama mengangkat tangan lemahnya dan menyentuh celemek putih Sari. Kamu lapar lagi, bisiknya. Rama tidak menjawab dengan kata-kata, namun matanya tidak berpaling dari Sari. Sari kembali mengambil sendok berisi formula itu, mendekatkannya perlahan. Kali ini Rama membuka mulutnya tanpa perlawanan. Tegukan kecil lagi, lalu satu lagi dan satu lagi. Para perawat mengamati setiap gerakan. Bu Fitri berbicara pelan. Ini luar biasa. Pak Hendra mendekat perlahan. Sudah berapa banyak yang ia makan? Lebih banyak dari sepanjang hari ini, jawab perawat itu. Pak Hendra menatap Rama, lalu Sari. Sesuatu dalam pikirannya mulai merekonstruksi hari-hari terakhir. Ia teringat momen-momen kecil, detail-detail kecil, sesuatu yang sebelumnya tidak ia anggap penting. Ia teringat melihat putranya lebih tenang ketika Sari berada di dekatnya. Ia teringat bahwa Rama selalu tampak memandang Sari ketika ia masuk ke kamar. Ia teringat bahwa suatu kali Rama bahkan merentangkan tangannya ke arah Sari, namun saat itu ia tidak memperhatikannya karena dalam pikirannya Sari hanyalah pembantu, hanya anggota staf biasa. Tidak lebih. Pak Hendra berbicara dengan suara lebih pelan. Sejak kapan kamu tahu bahwa putraku bereaksi seperti itu kepadamu? Sari ragu. Ia tidak ingin terkesan sombong. Sejak beberapa hari lalu. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sari menatapnya. Ada kesedihan dalam ekspresinya. Saya sudah mencoba. Para perawat saling bertukar pandang. Pak Hendra merasakan ketidaknyamanan yang semakin besar. Apa maksudmu? Sari sedikit menundukkan pandangannya. 2 hari lalu saya berbicara dengan salah satu perawat. Rina mengangkat kepalanya. Dengan yang mana? Sari tidak menjawab secara langsung, namun keheningannya berkata banyak. Bu Fitri menghela napas. Saya ingat sesuatu, katanya perlahan.
Ia menyebutkan bahwa Rama tampak lebih tenang ketika berada di dapur. Pak Hendra menoleh. Mengapa kalian tidak memberitahuku itu? Para perawat terdiam. Jawabannya tidak nyaman karena tidak ada yang menganggap pengamatan itu penting. Bagaimanapun juga, apa yang bisa diketahui seorang pembantu tentang perawatan medis seorang anak? Pak Hendra kembali menatap Sari. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memandangnya. Ia memperhatikan tangannya. Bagaimana ia menggendong Rama dengan begitu yakin. Ia memperhatikan ketenangannya, kesabarannya, cara bicaranya dan sebuah pertanyaan mulai terbentuk dalam pikirannya. Kamu bilang kamu pernah mengalami ini sebelumnya. Sari mengangguk. Pak Hendra berbicara dengan lebih hati-hati. Dengan putramu. Kamar itu kembali terdiam. Sari menarik napas dalam. Ya. Pak Hendra menunggu. Namun ia tidak melanjutkan. Akhirnya ia bertanya, apa yang terjadi dengannya? Sari memejamkan matanya sejenak. Jari-jarinya sedikit menegang di atas celemeknya. Ia meninggal. Kata-kata itu terucap lembut namun dampaknya di kamar itu sangat besar. Para perawat menundukkan pandangannya. Pak Hendra merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Saya turut berduka, katanya akhirnya. Sari mengangguk. Ia hampir seusia putra bapak. Pak Hendra tidak tahu harus berkata apa. Sari melanjutkan berbicara hampir berbisik. Ia juga berhenti makan. Matanya dipenuhi kilatan basah. Para dokter bilang itu hal yang normal, bahwa beberapa anak melewati masa seperti itu. Ia menatap Rama yang tertidur di dadanya. Tapi saya tahu ada yang tidak beres. Kamar itu seolah menahan napas. Saya sudah mencoba mengatakannya berkali-kali. Suaranya sedikit bergetar, namun tidak ada yang mendengarkan. Pak Hendra merasakan beban yang sangat berat di dadanya karena tiba-tiba setiap kata yang telah ia ucapkan di ruang makan malam itu bergema dalam pikirannya. Setiap tuduhan, setiap penghinaan, setiap gestur penghinaan dan untuk pertama kalinya ia mulai memahami sesuatu yang belum sepenuhnya jelas, namun yang tidak lagi bisa ia abaikan. Wanita yang telah ia pecat, wanita yang telah ia perlakukan seolah tidak ada nilainya, adalah satu-satunya orang yang berhasil membantu putranya. Dan kebenaran itu baru saja mulai terungkap. Namun masih ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang Pak Hendra hampir temukan, sesuatu yang akan membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena kisah gadis itu bukan hanya kisah tentang kepedihan, melainkan juga kunci dari sebuah kebenaran yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di villa itu. Dan ketika kebenaran itu terungkap, segalanya akan berubah selamanya. Kamar itu masih dalam keheningan. Namun kini bukan lagi keheningan yang tidak nyaman, melainkan keheningan yang penuh pikiran. Pak Hendra berdiri di sisi tempat tidur, mengamati Sari yang menggendong putranya dengan ketenangan yang tampaknya hampir mustahil di tengah semua ketegangan itu. Rama tertidur nyenyak. Dada kecilnya naik dan turun dengan ketenangan yang tidak ia tunjukkan selama berhari-hari. Para perawat bergerak dengan hati-hati, seolah takut merusak momen yang rapuh itu. Salah satu dari mereka kembali memeriksa monitor. Napasnya lebih teratur, bisiknya. Yang lain mengangguk, dan suhunya juga turun. Pak Hendra tidak menjawab. Pikirannya ada di tempat lain. Kata-kata Sari terus bergema di kepalanya. Putra saya meninggal. Ia tidak mengatakannya dengan amarah, tidak dengan dendam. Ia mengatakannya dengan ketenangan yang sedih yang terasa jauh lebih berat. Pak Hendra kembali menatap putranya dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari ia merasakan ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan uang, bukan ketakutan kehilangan kendali. Ini adalah ketakutan yang jauh lebih dalam. Ketakutan kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar penting. Sudah berapa lama putramu sakit? Tanya Pak Hendra akhirnya. Sari membutuhkan sesaat untuk menjawab. Beberapa minggu. Suaranya tenang, namun matanya tersesat dalam kenangan yang jauh. Awalnya, para dokter bilang itu hanya sesuatu yang sementara, bahwa beberapa bayi memang mengalami kesulitan makan. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Lalu mereka bilang itu stres. Para perawat saling bertukar pandang dengan tidak nyaman. Kemudian mereka bilang mungkin itu sesuatu yang bersifat emosional. Pak Hendra sedikit mengerutkan dahinya. Emosional. Sari mengangguk. Ya. Ia menatap Rama yang tertidur.
Bayi merasakan banyak hal yang tidak dipahami orang dewasa. Rina menghela napas. Itu tidak selalu mudah diterima oleh para dokter. Sari tersenyum lemah. Tidak ada sepatah kata pun selama sesaat. Lalu Pak Hendra berbicara lagi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sari menarik napas dalam. Suatu hari ia berhenti bereaksi. Jari-jarinya lembut membelai punggung Rama. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi meminta apapun. Suaranya menjadi hanya sebuah bisikan. Ia hanya diam. Kamar itu terasa semakin berat dengan setiap kata. Pak Hendra menatap wajah kecil putranya dan untuk sesaat ia membayangkan kemungkinan itu. Dadanya terasa sesak. Tapi kamu, kata salah satu perawat dengan hati-hati, berhasil memahami apa yang terjadi dengan anak ini. Sari menggeleng lembut. Saya tidak memahami segalanya. Ia menatap Rama. Saya hanya memahami apa yang mereka rasakan. Pak Hendra mengamatinya dalam diam. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang berbeda dari penjelasan medis manapun yang pernah ia dengar. Bukan teknis, bukan ilmiah, namun juga bukan kebodohan. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang datang dari pengalaman, dari kehilangan. Apa yang kamu lakukan berbeda. Sari mengangkat pandangannya. Saya tidak memaksanya. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Itu tidak mungkin hanya itu saja. Sari menggeleng. Tidak. Ia melihat sekeliling kamar. Saya juga menghilangkan rasa takutnya. Para perawat saling berpandangan. Pak Hendra tidak mengerti. Rasa takut apa? Sari berbicara dengan lembut. Terlalu banyak orang yang keluar masuk kamar. Terlalu banyak suara. Terlalu banyak tangan yang mencoba memberinya makan. Ia berhenti sejenak. Bagi anak kecil, itu bisa sangat menakutkan. Pak Hendra teringat hari-hari terakhir. Dokter-dokter yang datang, perawat-perawat yang berganti, spesialis-spesialis yang memeriksa Rama. Semuanya adalah gerakan yang terus-menerus, tekanan yang terus-menerus. Sari melanjutkan. Anak-anak merasakan ketika orang dewasa sedang putus asa. Pak Hendra menundukkan pandangannya karena ia tahu bahwa dirinya memang sedang putus asa. Dan ketika mereka merasakan tekanan itu, mereka menutup diri. Bu Fitri mengangguk perlahan. Masuk akal. Pak Hendra mendekati tempat tidur, menatap putranya, lalu berbicara pelan. Jadi selama ini kita yang membuat dia takut. Sari ragu. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Mereka hanya berusaha membantu. Pak Hendra tertawa kecil dengan pahit. Berusaha membantu dengan miliaran rupiah untuk para dokter. Sari tidak menjawab karena ia tahu komentar itu tidak membutuhkan jawaban. Beberapa detik berlalu, lalu Rama bergerak sedikit. Sari menatap posisinya dengan hati-hati. Si kecil membuka matanya, melihat sekeliling dan ketika ia melihat Pak Hendra, ia merentangkan tangan kecilnya. Ayah! Pak Hendra segera mendekat, menggenggam tangan Rama. Tangannya kecil dan halus. Namun kini terasa sedikit lebih hangat. Ayah di sini. Rama menatap Sari, lalu kembali menatap Pak Hendra. Aku lapar. Para perawat terdiam sepenuhnya. Pak Hendra merasakan sesuatu di dalam dadanya hancur, karena itulah pertama kalinya dalam berhari-hari ia mendengar kata-kata itu. Sari tersenyum lembut. Itu pertanda baik. Ia kembali mengambil sendok. Rama meminum sedikit lagi, lalu satu lagi. Pak Hendra mengamati semuanya, namun kini tatapannya berbeda. Tidak ada lagi ketidakpercayaan, ada sesuatu yang jauh lebih kompleks, rasa hormat, kebingungan, dan rasa bersalah yang semakin besar. Beberapa menit kemudian Rama kembali tertidur, kali ini dengan sangat nyenyak. Sari perlahan menidurkannya di tempat tidur. Para perawat merapikan selimut. Monitor terus menunjukkan tanda-tanda yang lebih stabil. Pak Hendra berjalan menuju jendela. Kembali ia menatap taman yang gelap. Pikirannya penuh dengan berbagai pikiran. Ia teringat adegan di ruang makan. Ia teringat suaranya yang meninggi kepada Sari. Ia teringat jarinya yang menunjuk ke arahnya. Ia teringat tatapan tidak nyaman para tamu. Dan kini semuanya tampak berbeda. Ia berbalik perlahan. Sari berdiri di sisi tempat tidur, dalam keheningan, seolah tidak mengharapkan apapun. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan.
Ia hanya ada di sana. Pak Hendra akhirnya berbicara. Malam ini kamu menyelamatkan putraku. Sari menggeleng lembut. Saya hanya membantunya merasa aman. Pak Hendra menarik napas dalam. Itu lebih dari yang berhasil dilakukan siapapun di sini. Para perawat menundukkan pandangannya. Pak Hendra melangkah selangkah lebih dekat. Dengarkan, katanya dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi di ruang makan tadi? Sari mengangkat pandangannya namun tidak berkata apa-apa. Pak Hendra tampak mencari kata-kata yang tepat. Sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Saya bertindak terlalu tergesa-gesa. Sari mengamatinya dalam diam. Saya tidak memiliki semua informasi. Sari menjawab dengan tenang. Bapak tidak perlu menjelaskan diri. Namun Pak Hendra menggeleng. Perlu. Ia menatap Rama yang tertidur. Karena jika kamu tidak ada di sini malam ini. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak bisa karena kemungkinan itu terlalu berat untuk dipikirkan. Keheningan kembali memenuhi kamar itu. Namun kini itu adalah keheningan yang berbeda. Keheningan di mana sesuatu sedang berubah. Sesuatu di dalam diri Pak Hendra. Sesuatu yang bahkan ia sendiri baru mulai pahami. Namun masih ada kebenaran yang lebih dalam. Kebenaran yang belum diceritakan oleh Sari. Sesuatu yang menghubungkan masa lalunya dengan kehidupan Rama. Dan ketika Pak Hendra akhirnya menemukan bagian yang hilang itu, ia akan menyadari bahwa kehadiran wanita itu di vilanya tidak pernah menjadi sebuah kebetulan. Dan wahyu itu akan membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Kamar itu tetap tenang. Untuk pertama kalinya dalam banyak hari napas Rama teratur. Tenang, hampir damai. Monitor tidak lagi mengeluarkan peringatan terus-menerus dan tubuh kecil yang menit-menit lalu tampak rapuh dan kelelahan, kini beristirahat dengan kedamaian yang tidak pernah dilihat siapapun di villa itu sejak lama. Para perawat keluar dengan langkah sunyi untuk menyiapkan porsi kecil formula lainnya, mengikuti petunjuk yang telah Sari sarankan. Mereka ingin menjaga suasana tetap tenang, tanpa terlalu banyak orang di sekitar Rama. Dengan demikian kamar itu menjadi hampir kosong. Hanya ada Pak Hendra, Sari, dan Rama yang tertidur. Cahaya lembut dari lampu di sisi tempat tidur menerangi adegan itu dengan kehangatan yang tidak terduga. Pak Hendra bersandar pada sandaran kursi sambil menatap putranya. Namun sebenarnya ia tidak sedang memikirkan Rama saat itu. Pikirannya ada di tempat lain. Pada wanita yang ada di hadapannya. Sari perlahan merapikan selimut Rama. Gerakannya lembut, hampir naluriah. Seolah ia telah melakukan itu 1000 kali. Pak Hendra akhirnya berbicara. Siapa namamu? Sari mengangkat pandangannya. Ia tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Sari, Pak. Pak Hendra mengangguk perlahan. Itu terasa aneh. Sari telah bekerja di villa itu selama beberapa bulan dan namun, ia tidak pernah menanyakan namanya. Hal itu entah mengapa membuatnya lebih tidak nyaman dari yang ia duga. Sari, ia mengulangnya seolah ingin membiasakan diri mengatakannya. Sari menundukkan pandangannya dengan hormat. Ya, Pak. Pak Hendra menarik napas dalam. Tadi kamu mengatakan sesuatu. Sari sedikit mengangkat kepalanya. Tentang putra saya. Pak Hendra mengangguk. Kamu bilang kamu pernah mengalami sesuatu yang serupa. Sari terdiam selama beberapa detik. Matanya mengarah ke Rama yang tertidur. Ya. Pak Hendra berjalan perlahan menuju jendela. Seolah membutuhkan ruang untuk berpikir. Siapa nama putramu? Pertanyaan itu lembut. Namun jawabannya tampak sangat berat. Sari memejamkan matanya sejenak. Danu. Nama itu keluar hampir seperti sebuah helaan napas. Pak Hendra menatap taman yang gelap. Ia masih kecil, bukan? Sari mengangguk. Ia berusia 11 bulan. Pak Hendra perlahan menoleh. 11 bulan. Hampir seusia putranya sendiri. Keheningan kembali menyelimuti kamar itu. Namun kali ini itu adalah keheningan yang penuh kenangan. Sari berbicara lagi. Danu mulai menolak makanan sama seperti putra bapak. Suaranya tenang, namun setiap kata tampak keluar dari tempat yang sangat dalam. Awalnya saya pikir itu hal yang normal. Ia menatap Rama. Bayi kadang melewati masa-masa seperti itu. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Tapi hari-hari berlalu dan ia makan semakin sedikit. Sari sedikit menggenggam tangannya. Saya mencoba segalanya.
Suaranya sedikit bergetar. Saya mengganti formulanya, mengganti jadwalnya. Saya mencoba memberinya makan dalam keheningan, dalam kegelapan, dalam pelukan saya. Pak Hendra merasakan berat di dadanya. Dan para dokter. Sari tersenyum kecil dengan sedih. Mereka bilang saya berlebihan. Kata-kata itu tergantung di udara. Mereka bilang saya terlalu gugup, bahwa bayi merasakan stres ibunya. Pak Hendra sedikit mengatupkan rahangnya. Tapi saya tahu ada yang tidak beres. Sari menatap Rama. Setiap harinya ia semakin lemah. Suaranya semakin rendah. Dan suatu pagi ia tidak lagi bangun. Pak Hendra merasakan udara di kamar itu menjadi semakin berat. Ia meninggal dalam pelukan saya. Kata-kata itu begitu sederhana namun begitu menghancurkan sehingga tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Pak Hendra memejamkan matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sari melanjutkan. Selama waktu yang lama saya pikir saya telah gagal sebagai seorang ibu. Matanya berkilat dengan air mata yang tidak jatuh. Saya pikir jika saya lebih gigih, jika saya mencari dokter lain, jika saya melakukan sesuatu yang berbeda, ia berhenti, menarik napas dalam. Tapi kemudian saya memahami sesuatu. Pak Hendra mengangkat pandangannya. Apa? Sari menatapnya langsung. Bahwa Danu ketakutan. Pak Hendra mengerutkan dahinya. Ketakutan. Sari mengangguk. Kami tinggal di tempat yang selalu ada kebisingan, pertengkaran, ketegangan. Ia menatap Rama. Bayi merasakan semua itu. Pak Hendra memikirkan vilanya sendiri dalam beberapa hari terakhir. Dokter-dokter yang keluar masuk, perdebatan dengan para spesialis, keputusasaannya sendiri. Sari melanjutkan. Ketika saya melihat putra Bapak beberapa hari lalu, saya memperhatikan sesuatu yang familiar. Pak Hendra menjadi tegang. Apa yang kamu lihat? Sari berbicara dengan tenang. Tatapan yang sama seperti yang dimiliki Danu. Pak Hendra merasakan merinding menjalar di punggungnya. Tatapan seorang anak yang tidak mengerti apa yang terjadi, namun merasakan bahwa ada yang tidak beres. Pak Hendra menatap putranya. Si kecil tertidur nyenyak. Namun kini Pak Hendra melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Kerapuhan, kerentanan. Sari melangkah menuju tempat tidur. Itulah mengapa saya mencoba untuk mendekat. Pak Hendra teringat sesuatu. Sebuah kenangan yang hingga saat itu telah ia abaikan. Suatu hari ia pernah masuk ke kamar dan melihat Sari menggendong Rama. Saat itu ia berpikir bahwa Sari sedang membuang waktu. Bahkan ia pernah menegurnya. Kini kenangan itu menerpa dirinya dengan keras. Mengapa kamu tidak mengatakan semua ini sebelumnya? Sari menatapnya dengan lembut. Karena tidak ada yang akan mendengarkan saya. Pak Hendra tidak bisa menjawab karena jauh di lubuk hatinya ia tahu itu adalah kebenaran. Dirinya sendiri pun tidak akan mendengarkannya. Karena dalam dunianya jawaban datang dari dokter-dokter mahal, dari spesialis-spesialis, dari orang-orang dengan gelar dan pengakuan, bukan dari seorang pembantu. Namun kini orang yang telah membantu putranya justru adalah pembantu itu sendiri. Pak Hendra menundukkan pandangannya. Sesuatu di dalam dirinya sedang berubah. Sesuatu yang selama bertahun-tahun telah tersembunyi di balik egonya. Ia kembali menatap Sari. Mengapa kamu kembali malam ini? Pertanyaan itu tulus. Sari menjawab tanpa ragu. Karena saya mendengar bahwa kondisi Rama memburuk. Pak Hendra menunggu. Dan saya tidak bisa pergi begitu saja tanpa mencoba membantu. Pak Hendra merasakan beban yang sangat besar di dadanya, karena jawaban sederhana itu mengungkapkan sesuatu yang tidak ia duga. Belas kasih. Sebuah belas kasih yang ia sendiri tidak tunjukkan ketika ia mempermalukan Sari di ruang makan. Keheningan kembali memenuhi kamar itu. Namun kali ini itu adalah keheningan yang syarat dengan kebenaran yang tidak lagi bisa diabaikan. Pak Hendra menatap Sari dan untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai ia tidak melihat seorang pembantu. Ia melihat seorang ibu. Seorang ibu yang telah kehilangan putranya dan namun demikian tetap kembali untuk mencoba menyelamatkan putranya. Pada saat itu Pak Hendra ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan. Namun kata-kata itu tidak keluar karena ia memahami sesuatu yang sangat sederhana. Ia telah mempermalukan satu-satunya orang yang benar-benar memahami apa yang dibutuhkan putranya.
Dan pemahaman itu membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Malam terus berlanjut perlahan di atas villa yang besar itu. Di luar, taman diterangi oleh lampu-lampu lembut yang menghiasi jalan berbatu. Angin sedikit menggerakkan dedaunan pohon, menciptakan bisikan yang tenang yang kontras dengan badai emosional yang baru saja berlalu di dalam rumah itu. Di kamar Rama segalanya tampak berbeda. Si kecil tertidur nyenyak. Napasnya teratur dan tenang, dan wajah kecilnya tidak lagi menampilkan ekspresi kelelahan yang telah mengkhawatirkan semua orang selama berhari-hari. Para perawat kembali masuk dengan langkah sunyi. Mereka memeriksa monitor. Tanda-tandanya tetap stabil, bisik salah satu dari mereka. Yang lain tersenyum dengan lega. Sungguh luar biasa bagaimana segalanya berubah dalam waktu singkat. Pak Hendra berdiri di sisi jendela, mengamati dalam keheningan, namun sebenarnya ia tidak sedang memandang taman itu. Pikirannya penuh dengan berbagai pikiran, pikiran-pikiran yang membuatnya tidak nyaman, pikiran-pikiran yang tidak biasa ia miliki. Selama bertahun-tahun, ia telah mengambil keputusan dengan cepat. Ia telah membangun perusahaan-perusahaan, bernegosiasi miliaran rupiah, memecat orang-orang tanpa terlalu banyak berpikir. Ia selalu percaya bahwa intuisinya sudah cukup, bahwa otoritasnya tidak bisa dipertanyakan. Namun malam itu sesuatu telah menghancurkan keyakinan itu dan ia melakukannya dengan cara yang paling sederhana dan paling menyakitkan. Sebuah kebenaran bahwa ia telah salah menilai seseorang, sangat salah. Ia berbalik perlahan. Sari sedang merapikan bantal kecil di bawah kepala Rama. Ia melakukannya dengan kelembutan yang sama yang ia tunjukkan sejak ia memasuki kamar itu. Tidak ada kesombongan dalam gerakannya. Tidak ada kebanggaan, hanya kepedulian. Pak Hendra mengamatinya selama beberapa detik. Akhirnya ia berbicara. Sari. Sari mengangkat pandangannya. Ya, Pak. Pak Hendra berjalan perlahan mendekati tempat tidur. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Saya ingin mengatakan sesuatu. Sari menatapnya dalam diam. Para perawat pun berhenti. Mereka tahu bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Pak Hendra menarik napas dalam. Ia bukan pria yang terbiasa meminta maaf. Dalam dunianya, meminta maaf dipandang sebagai kelemahan. Namun pada saat itu ia menatap putranya dan menyadari bahwa beberapa hal lebih penting dari ego. Apa yang terjadi di ruang makan tadi? Ia mulai. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Itu tidak benar. Sari tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan. Pak Hendra melanjutkan. Saya berbicara dengan kasar kepadamu. Ia sejenak menunduk. Dan saya mempermalukanmu di depan semua orang. Kata-kata itu terasa berat. Para perawat saling bertukar pandang. Tidak biasa melihat Pak Hendra berbicara seperti itu. Saya tidak mengetahui kebenarannya, katanya akhirnya. Sari menjawab dengan tenang. Bapak sedang khawatir dengan putra Bapak. Pak Hendra mengangkat kepalanya. Itu tidak membenarkan apa yang saya lakukan. Ada keheningan singkat. Pak Hendra melanjutkan. Saya menghabiskan seluruh hidup saya percaya bahwa saya bisa mengendalikan segalanya. Ia menatap Rama. Uang, bisnis, orang-orang. Suaranya menjadi lebih berat. Tapi malam ini saya memahami sesuatu. Sari mengamatinya dengan seksama. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Para perawat menundukkan pandangannya karena mereka semua tahu itu benar. Pak Hendra melangkah selangkah lebih dekat. Dan saya juga menyadari bahwa terkadang orang-orang terpenting dalam suatu situasi adalah orang-orang yang paling tidak kita duga. Matanya bertemu dengan mata Sari. Seperti kamu. Sari tampak tidak nyaman dengan kata-kata itu. Saya hanya mencoba membantu. Pak Hendra menggeleng lembut. Kamu melakukan jauh lebih dari itu. Ia menatap Rama. Kamu mengembalikan ketenangannya. Lalu ia kembali menatap Sari. Dan mungkin kamu juga mengajarkan sesuatu kepada saya. Sari terdiam karena ia tahu momen itu sulit bagi Pak Hendra. Pria-pria seperti dia tidak terbiasa mengakui kesalahan. Pak Hendra menarik napas dalam. Saya ingin meminta maaf kepadamu. Kalimat itu tergantung di udara. Para perawat saling berpandangan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka dengar darinya. Sari menatapnya dengan terkejut. Namun kemudian tersenyum sedikit.
Bapak tidak perlu melakukannya. Pak Hendra menggeleng. Perlu. Suaranya tegas. Karena jika kamu tidak kembali malam ini, ia menatap putranya. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun semua orang mengerti. Keheningan kembali memenuhi kamar itu. Namun kali ini itu adalah keheningan yang penuh dengan sesuatu yang baru. Rasa hormat. Pak Hendra berbicara lagi. Sari, saya ingin meminta sesuatu kepadamu. Sari mengangkat pandangannya. Apa itu? Pak Hendra ragu sejenak. Saya ingin kamu tetap tinggal. Sari berkedip dengan terkejut. Tetap tinggal. Pak Hendra mengangguk. Saya ingin kamu terus bekerja di sini. Para perawat kembali saling berpandangan. Namun Pak Hendra melanjutkan. Bukan hanya sebagai pembantu. Ia berhenti sejenak. Saya ingin kamu menjadi bagian dari perawatan putra saya. Sari tampak bingung. Tapi saya bukan perawat. Pak Hendra menjawab dengan tenang. Mungkin kamu tidak memiliki gelar medis. Ia menatap Rama. Tapi malam ini kamu membuktikan bahwa kamu memahami sesuatu yang tidak berhasil dipahami oleh banyak spesialis. Sari menundukkan pandangannya. Ia memikirkan Danu. Ia memikirkan semua yang telah ia pelajari setelah kehilangan Danu. Pak Hendra melanjutkan. Putra saya membutuhkan lebih dari sekadar dokter. Ia menatap Sari. Ia membutuhkan seseorang yang memahaminya. Kata-kata itu bergema dalam. Sari membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Pak, ia tampak mencari kata-kata yang tepat. Saya tidak datang malam ini dengan mengharapkan apapun. Pak Hendra mengangguk. Saya tahu. Sari menatap Rama yang tertidur. Matanya melunak. Saya hanya ingin membantunya. Pak Hendra berbicara dengan tulus. Dan kamu melakukannya. Ada keheningan lagi. Akhirnya Sari menjawab. Saya akan tetap tinggal. Pak Hendra mengangguk perlahan. Sesuatu di dalam dirinya merasa lega. Namun masih ada satu hal lagi. Satu hal terakhir yang perlu ia lakukan. Ia menatap ke arah pintu. Para tamu masih ada di ruang makan. Para perawat mengangkat kepalanya. Pak Hendra melanjutkan. Dan mereka semua menyaksikan apa yang saya lakukan. Ia menatap Sari. Besok saya akan meluruskannya. Sari tampak tidak nyaman. Itu tidak perlu. Pak Hendra menggeleng. Bagi saya perlu. Suaranya tegas. Karena beberapa hal harus diperbaiki. Kata-kata itu sederhana namun sangat berarti. Pak Hendra kembali menatap putranya. Si kecil masih tertidur dengan tenang. Dan pada saat itu sesuatu di dalam diri Pak Hendra berubah secara definitif. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada uang maupun otoritas, melainkan pada kemampuan mengakui kesalahan dan belajar darinya. Namun malam itu belum berakhir karena masih ada satu adegan lagi, sebuah adegan yang akan mengabadikan untuk selamanya ikatan tak terduga antara Pak Hendra, Sari, dan Rama, yang telah menyatukan mereka dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Malam itu akhirnya mulai mereda di villa yang besar itu. Lampu-lampu di ruang makan besar masih menyala. Namun suasananya sudah tidak sama seperti beberapa jam lalu. Meja elegan yang telah disiapkan untuk makan malam yang sempurna itu kini tampak seperti panggung dari sesuatu yang tidak pernah ada yang duga. Para tamu masih ada di sana, berbicara pelan di antara mereka. Beberapa memandang ke arah pintu lorong yang menuju ke kamar-kamar di lantai 2. Semua tahu bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi, namun tidak ada yang tahu persis apa. Percakapan-percakapan itu lembut, penuh rasa ingin tahu. Bagaimana kondisi Rama? Tanya salah satu wanita. Semoga ia lebih baik, jawab tamu lainnya. Salah satu pria yang telah menyaksikan pertengkaran dengan Sari menghela napas. Pak Hendra terlalu emosional tadi. Wanita lain mengangguk. Cara ia berbicara kepada gadis itu sangat keras. Saat itu pintu ruangan terbuka. Semua mengangkat pandangannya. Pak Hendra masuk. Namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang sangat berbeda. Ia tidak lagi tegang, tidak lagi tampak marah. Ada sesuatu yang lebih dalam di wajahnya. Sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh para tamu pada dirinya. Kerendahan hati. Ia berjalan perlahan menuju meja. Percakapan-percakapan padam. Salah satu tamu berdiri. Bagaimana kondisi putra Bapak? Pak Hendra menarik napas dalam.
Ia lebih baik. Sebuah helaan napas lega mengalir di ruangan. Alhamdulillah, kata seorang wanita. Namun Pak Hendra terus berbicara. Dan juga, berkat seseorang yang lain. Para tamu saling berpandangan. Pak Hendra terdiam selama beberapa detik. Tampaknya ia sedang mengumpulkan kata-kata yang tepat. Lalu ia berbicara dengan jelas. Beberapa jam lalu saya melakukan sebuah kesalahan. Ruangan itu menjadi sunyi sepenuhnya. Para tamu bertukar pandang dengan terkejut karena sangat jarang mendengar Pak Hendra mengatakan hal seperti itu. Saya mempermalukan seseorang yang tidak layak mendapatkannya. Beberapa orang yang hadir langsung teringat adegan yang telah mereka saksikan. Sari yang muda, jari yang menunjuk ke arahnya, suara yang keras, keheningan yang tidak nyaman. Pak Hendra melanjutkan. Saya pikir saya tahu apa yang sedang terjadi. Suaranya menjadi lebih reflektif. Saya pikir saya memiliki semua jawabannya. Ia menatap setiap tamu satu persatu. Tapi saya salah. Ada keheningan yang berat. Orang yang saya pecat adalah orang yang sama yang malam ini membantu putra saya ketika tidak ada orang lain yang bisa. Tatapan-tatapan di ruangan itu dipenuhi keterkejutan. Sari, tanya seseorang. Pak Hendra mengangguk perlahan. Ya. Salah satu wanita berbisik dengan terkagum-kagum. Itu luar biasa. Pak Hendra melanjutkan. Ia memahami sesuatu yang tidak satupun dari kita pahami. Ia menatap ke arah lorong. Dan ia memiliki keberanian untuk kembali, bahkan setelah apa yang saya katakan kepadanya. Para tamu terdiam karena pada saat itu mereka menyadari bahwa kisah ini jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Pak Hendra menarik napas dalam. Malam ini saya belajar sebuah pelajaran yang sangat penting. Suaranya tegas. Terkadang orang-orang yang paling berharga bukan mereka yang memiliki gelar, bukan mereka yang menduduki posisi tertinggi. Ia menatap semua orang. Terkadang orang-orang yang paling penting adalah mereka yang memiliki hati yang paling besar. Tidak ada yang berkata apa-apa, namun semua mengerti. Pak Hendra membuat gestur kecil ke arah pintu dan pada saat itu Sari muncul di ruangan. Sari tampak terkejut. Ia tidak menyangka akan masuk ke dalam adegan itu. Seragam biru tuanya dan celemek putihnya kontras dengan keleganan para tamu. Namun Pak Hendra berbicara sebelum ia sempat mengatakan sesuatu. Sari. Masuklah. Sari berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Para tamu mengamatinya dengan rasa ingin tahu, namun juga dengan rasa hormat. Pak Hendra berbicara dengan jelas. Saya ingin semua orang mengetahui sesuatu. Ia menatap Sari. Wanita ini menyelamatkan putra saya malam ini. Sebuah bisikan mengalir di ruangan. Sari tampak tidak nyaman dengan begitu banyak perhatian. Saya hanya mencoba membantu, katanya dengan suara lembut. Namun Pak Hendra menggeleng. Kamu melakukan jauh lebih dari itu. Lalu ia menatap para tamu. Villa ini berutang kepadanya lebih dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun di antara kita. Salah satu wanita tersenyum. Kalau begitu kita harus berterima kasih kepadanya. Beberapa orang mengangguk. Suasana ruangan berubah. Sari yang beberapa jam lalu keluar dengan dipermalukan, kini sedang diakui di depan semua orang. Namun yang terpenting bukan pengakuan itu, melainkan kebenarannya. Kebenaran bahwa kebaikan dan pengalaman seorang ibu telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Pak Hendra berbicara lagi. Sari akan terus bekerja di sini. Para tamu mendengarkan dengan seksama. Bukan hanya sebagai pembantu. Ia menatap Sari. Saya ingin ia menjadi bagian dari perawatan putra saya. Sari menatapnya dengan terkejut. Pak Hendra melanjutkan. Karena malam ini ia mengajarkan sesuatu kepada saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bahwa cinta, kesabaran, dan pengertian. Ia menatap ke lantai 2 tempat putranya tidur, bernilai lebih dari kekayaan apapun. Kata-kata itu melayang di udara. Banyak tamu yang merasa sangat tersentuh. Sari menundukkan pandangannya. Namun sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum kebanggaan, melainkan senyum yang tenang, karena ia tahu bahwa si kecil sudah lebih baik dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Lebih larut malam itu, ketika semua tamu telah pulang, villa itu menjadi sunyi. Pak Hendra kembali naik ke kamar putranya.
Sari duduk di sebuah kursi di sisi tempat tidur. Rama tidur dengan nyenyak. Cahaya lembut menerangi adegan itu dengan ketenangan yang hampir terasa magis. Pak Hendra mendekat perlahan, menatap putranya, lalu menatap Sari. "Terima kasih." Kata itu sederhana, namun tulus. Sari menjawab dengan lembut. "Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh ibu manapun." Pak Hendra mengangguk dan pada saat itu ia memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa kekuatan ada pada uang, pada perusahaan, pada otoritas. Namun malam itu seorang wanita sederhana telah membuktikan kepadanya bahwa kekuatan sejati terletak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kemanusiaan, kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk mengakui bahwa semua orang, tanpa memandang posisi mereka, memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Pak Hendra kembali menatap putranya dan kemudian mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan. "Villa ini akan berbeda mulai sekarang." Sari menatapnya dengan penasaran. Pak Hendra tersenyum sedikit, karena beberapa pelajaran datang ketika kita paling tidak menduganya. Rama bergerak lembut di tempat tidur dan untuk pertama kalinya dalam banyak hari seluruh villa itu seolah bernapas dalam kedamaian. Dan mungkin itulah pelajaran sejati dari kisah ini, bahwa terkadang kehidupan memaksa kita untuk berhenti, untuk melihat orang-orang di sekitar kita, untuk mengakui nilai dari mereka yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Karena kebesaran seseorang tidak diukur dari kekayaannya, bukan dari kekuasaannya, bukan dari posisinya. Kebesaran sejati diukur dari kemampuannya untuk mencintai, untuk belajar, dan untuk berubah. Dan malam itu Pak Hendra menemukan bahwa pelajaran terpenting dalam hidupnya datang dari orang yang paling tidak ia duga, seorang pembantu sederhana, namun juga seorang ibu yang luar biasa. Dan mungkin jika kisah ini membuatmu sedikit saja merenung, maka kisah ini telah memenuhi tujuannya, bahwa kita semua pada suatu titik dalam kehidupan dapat belajar sesuatu yang baru tentang nilai kerendahan hati, belas kasih, dan hati manusia.